Namaku Aluna. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil yang panas dan berdebu di pesisir utara Jawa. Kota kami tidak pernah benar-benar tidur, tapi juga tidak pernah benar-benar hidup. Siang hari dipenuhi suara truk pengangkut beras dan ikan asin. Malam hari dipenuhi obrolan tetangga yang duduk di depan rumah, membicarakan hidup orang lain seolah itu hiburan utama. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, coba bayangkan satu hal. Bayangkan kamu berdiri di ruang tamu rumahmu sendiri. Lalu orang yang melahirkanmu berkata dengan nada datar, seolah sedang membicarakan harga cabai di pasar. Nikahi pria miskin itu. Setidaknya hutang keluarga kita lunas. Kalimat itu benar-benar terjadi, dan itu ditujukan padaku. Aku masih ingat sore itu. Kipas angin tua berputar pelan. Suara gesekannya seperti ikut menertawakan nasibku. Ibu duduk di kursi kayu. Wajahnya tegang. Di sampingnya ada Pak Hadi, rentenir yang selama ini memberi pinjaman pada usaha ayah yang bangkrut 2 tahun lalu. Ayah hanya diam, menunduk, seperti bayangannya sendiri. Dia memang tidak punya apa-apa. Lanjut ibu tanpa menatapku. Tapi keluarganya bersedia menutup hutang kita kalau kamu mau menikah dengannya. Seolah aku bukan anaknya. Seolah aku barang barter. Aku mencoba tertawa kecil. Berharap itu hanya candaan yang terlalu kejam. Bu, ini bukan zaman dulu. Aku bisa kerja lagi. Kita bisa cicil. Pak Hadi mendecak. Kerja apa? Gajimu sebagai admin toko cuma cukup buat makan. Hutang kalian sudah menumpuk. Bunga terus jalan. Aku merasa wajahku panas. Bukan karena malu, tapi karena dihina terang-terangan di rumahku sendiri. Jadi aku harus jadi jaminan. Ibu akhirnya menatapku. Tatapan itu bukan penuh kasih, tapi penuh kelelahan. Ini satu-satunya jalan. Kamu anak sulung, harus tahu diri. Kata tahu diri itu menancap lebih dalam dari hinaan manapun. Seolah selama ini aku hidup tanpa kontribusi. Seolah semua perjuanganku bekerja dari pagi sampai malam tidak ada artinya. Kota kecil ini memang kejam pada orang yang jatuh. Saat usaha ayah bangkrut, tetangga yang dulu sering menumpang makan mendadak menjauh. Bisik-bisik mulai terdengar. Katanya ayah tidak becus. Katanya kami besar pasak daripada tiang. Dan kini, ketika hutang tak lagi bisa ditutupi, aku dijadikan solusi paling mudah. Calon suamiku, namanya Arvin. Aku hanya pernah melihatnya sekali. Itu pun dari jauh. Katanya dia anak dari kenalan lama Pak Hadi. Pekerjaannya tidak jelas. Ada yang bilang buruh serabutan. Ada yang bilang pengangguran. Intinya satu, miskin. Ibu tega. Tanyaku pelan. Ibu memejamkan mata sebentar. Kalau kamu tidak mau, rumah ini bisa disita. Adik-adikmu mau tinggal di mana? Itu pukulan terakhir. Aku punya 2 adik yang masih sekolah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang percakapan ini. Mereka hanya tahu listrik kadang mati karena telat bayar, dan uang saku sering terlambat. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Tanganku gemetar. Aku tidak menangis. Entah karena terlalu marah atau terlalu lelah untuk menangis. Aku menatap cermin. Perempuan 24 tahun dengan mata sembab dan mimpi yang belum sempat tumbuh. Di kota ini, perempuan sepertiku tidak punya banyak pilihan. Menikah dianggap penyelamat. Entah menyelamatkan siapa. Malam itu aku mendengar ibu berbicara pelan dengan ayah. Dia pasti mengerti nanti, kata ibu. Tidak, Bu. Aku tidak mengerti. Aku hanya menyerah. 3 hari kemudian, keputusan itu resmi. Tanpa pesta mewah. Tanpa lamaran romantis. Hanya kesepakatan singkat di ruang tamu yang sama. Arvin datang dengan kemeja sederhana. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk pria yang akan menikahi perempuan yang jelas-jelas tidak menginginkannya. Saat mata kami bertemu, tidak ada senyum. Hanya keheningan yang aneh. Di dalam hatiku, aku berjanji satu hal. Jika ini pengorbanan, maka suatu hari mereka akan tahu betapa mahalnya harga yang harus kubayar. Dan aku belum tahu. Keputusan itu akan membawaku jauh dari kota kecil yang penuh bisik-bisik ini, menuju kehidupan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Hari pernikahanku terasa seperti sedang menonton hidup orang lain.
Semua berjalan cepat dan sunyi. Tidak ada tawa sahabat. Tidak ada riasan mewah. Tidak ada foto-foto bahagia yang dipajang di media sosial. Hanya akad sederhana di kantor urusan agama. Disaksikan orang tua dan dua saksi yang lebih sibuk melihat jam daripada wajah kami. Aku duduk di samping Arvin dengan perasaan kosong. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya tegas dan lancar. Tidak ada getar, tidak ada keraguan. Sementara aku hanya mampu menjawab sah dengan suara pelan, seperti sedang menyetujui sesuatu yang bahkan tidak sempat kupahami. Setelah semuanya selesai, ibu memelukku. Pelukannya kaku. Kamu sudah jadi istri orang sekarang. Jaga sikap, katanya pelan di telingaku. Bukan terima kasih, bukan maaf, hanya pengingat kewajiban. Aku tidak langsung ikut Arvin hari itu. Kami sepakat aku akan menyusul ke rumahnya keesokan pagi setelah membereskan beberapa barang. Sebenarnya bukan sepakat, lebih tepatnya, aku meminta waktu untuk mengatur napas. Malam terakhirku di rumah terasa asing. Aku duduk di kamar yang sudah kutempati sejak SMA. Dindingnya masih penuh bekas paku tempat dulu aku menggantung foto-foto mimpi yang ingin kuraih. Kuliah lanjut, kerja di kota besar, bantu keluarga dengan caraku sendiri. Semua itu kini terasa seperti coretan pensil yang mudah dihapus. Pagi harinya, Arvin datang menjemput. Ia tidak membawa rombongan, tidak juga mobil mewah. Hanya mobil hitam yang bersih dan tampak terawat. Aku sempat heran. Untuk ukuran pria yang disebut-sebut tidak punya apa-apa, mobilnya tidak terlihat seperti hasil kerja serabutan. Perjalanan keluar kota membuatku terdiam. Aku pikir rumahnya masih di sekitar sini. Mungkin di gang sempit dekat pasar. Tapi mobil terus melaju melewati batas kota. Masuk ke jalan yang lebih lebar dan sepi. Kita kemana? Tanyaku akhirnya. Ke rumah. Jawabnya singkat. Jawaban yang tidak menjelaskan apa-apa. Sekitar 40 menit kemudian, mobil berbelok masuk ke kawasan yang tidak pernah kukunjungi sebelumnya. Jalannya bersih, dipenuhi pohon rindang, dan rumah-rumahnya besar dengan pagar tinggi. Aku menatap keluar jendela, merasa salah tempat. Arvin, ini bukan arah kampung, kan? Ia hanya tersenyum tipis. Bukan. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam. Ada pos keamanan kecil di sampingnya. Seorang petugas mendekat dan memberi hormat ringan sebelum gerbang terbuka otomatis. Aku membeku. Di hadapanku berdiri rumah besar 2 lantai dengan halaman luas dan taman tertata rapi. Bukan rumah sederhana, bukan juga rumah kelas menengah. Ini rumah yang biasanya hanya kulihat di televisi. Turunlah, katanya pelan. Aku menatapnya tajam. Kita salah alamat. Tidak, kamu kerja apa sebenarnya? Suaraku mulai meninggi. Ia mematikan mesin mobil dan menoleh ke arahku. Tatapannya tenang. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih serius. Sebelum kamu marah, izinkan aku jelaskan semuanya di dalam. Aku tidak bergerak. Dadaku terasa sesak. Sepanjang perjalanan aku sudah menyiapkan diri untuk masuk ke rumah kecil dan menata ulang hidup dari nol. Aku sudah siap hidup pas-pasan. Bahkan mungkin lebih sulit dari sebelumnya. Tapi ini justru terasa seperti kebohongan besar. Aku tidak suka dipermainkan. Kataku pelan namun tegas. Aku tidak sedang mempermainkanmu. Jawabnya. Akhirnya aku turun juga. Langkahku berat. Saat pintu rumah terbuka, seorang perempuan parubaya menyambut kami dengan sopan. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Nyonya. Nyonya, kata itu terdengar asing di telingaku. Kami masuk ke ruang tamu yang luas dan terang. Semua tertata rapi, tidak berlebihan, tapi jelas menunjukkan kemewahan yang terukur. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, merasa seperti tamu yang salah masuk. Sekarang jelaskan, kataku tanpa basa-basi. Arvin menarik napas dalam. Aku tidak pernah miskin seperti yang ibumu kira. Jadi ini apa? Sandiwara, tanyaku tajam. Aku memilih hidup sederhana beberapa tahun terakhir. Ada alasan pribadi dan bisnis. Tidak semua orang perlu tahu siapa aku sebenarnya. Termasuk aku, istrimu sendiri. Suaraku bergetar.
Kali ini bukan karena marah saja, tapi karena merasa dipermalukan dua kali. Pertama oleh keluargaku, kedua oleh suamiku sendiri. Ia menunduk sebentar sebelum menjawab. Aku tidak ingin kamu menikah denganku karena uang. Aku tertawa kecil. Getir. Lucu sekali. Aku menikah denganmu karena hutang. Itu bahkan lebih buruk. Keheningan jatuh di antara kami. Ia tidak membantah. Dan di sanalah aku berdiri. Di rumah besar yang bukan mimpiku. Bersama pria yang belum kupahami. Menyadari satu hal, hidupku tidak hanya berubah arah. Ia seperti diputar 180 derajat tanpa sempat kuminta. Aku belum tahu kebenaran apa lagi yang akan terungkap. Tapi satu hal jelas, pernikahan ini bukan sekadar tentang hutang yang dibayar lunas. Aku tidak langsung percaya penjelasan Arvin hari itu. Bagiku, kebohongan tetaplah kebohongan. Walaupun dibungkus alasan yang terdengar masuk akal. Aku merasa seperti orang bodoh yang dipindahkan dari satu skenario ke skenario lain tanpa pernah diberi kesempatan memilih. 2 hari pertama di rumah itu terasa canggung. Aku belum terbiasa dilayani. Setiap kali ingin mengambil air minum, sudah ada yang lebih dulu menyediakannya. Setiap kali aku ingin menyapu halaman, seorang petugas kebersihan datang dan mengatakan itu bukan tugasku. Aku merasa tidak punya peran. Di malam ketiga, aku akhirnya memberanikan diri bertanya lebih jauh. Kami duduk berhadapan di ruang makan setelah semua karyawan pulang. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku langsung. Arvin tidak tersinggung. Ia justru terlihat seperti sudah menunggu pertanyaan itu. Aku pemilik sebagian saham perusahaan logistik yang cukup besar. Ayahku membangunnya dari nol. Setelah beliau meninggal, aku yang melanjutkan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Lalu kenapa menyamar? Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Karena aku pernah hampir kehilangan semuanya. Bukan karena bangkrut, tapi karena dikhianati orang yang terlalu cepat percaya pada uangku. Ia menjelaskan bagaimana beberapa tahun lalu ia menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan yang ternyata hanya tertarik pada kekayaannya. Ketika bisnisnya sempat goyah, perempuan itu pergi dan membawa beberapa dokumen penting yang nyaris menghancurkan perusahaannya. Sejak itu, Arvin memilih hidup lebih sederhana, menjauh dari sorotan, dan membatasi siapapun yang tahu identitas aslinya. Aku mendengarkan tanpa menyela. Ceritanya masuk akal, luka di matanya juga nyata. Tapi kenapa tetap menikah denganku? Tanyaku pelan. Karena saat pertama kali melihatmu, kamu tidak tahu apa-apa tentangku. Kamu bahkan terlihat tidak ingin menikah denganku. Itu jujur. Jawaban itu membuatku terdiam. Jujur, kata itu terasa ironis dalam pernikahan yang diawali paksaan dan rahasia. Belum sempat aku mencerna semuanya. Masalah baru datang. 4 hari setelah aku pindah, ibu menelepon dengan nada yang berbeda dari biasanya. Lebih lembut, lebih manis. Kamu baik-baik saja, nak? Rumahnya besar ya? Tanyanya. Aku langsung tahu. Kabar tentang rumah ini sudah sampai ke telinga mereka. Kok ibu tahu? Tanyaku hati-hati. Ibu cuma dengar dari Pak Hadi. Katanya suamimu bukan orang sembarangan. Aku menarik napas panjang. Jadi selama ini, bahkan Pak Hadi tahu lebih dulu dibanding aku. Siang itu juga, ibu dan ayah datang tanpa pemberitahuan. Mereka berdiri di depan gerbang dengan wajah campuran antara kagum dan canggung. Aku menyambut mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ibu langsung memuji rumah ini. Ayah lebih banyak diam, tapi matanya berkeliling seperti sedang menghitung nilai setiap sudut. Setelah duduk, pembicaraan mulai mengarah ke hal yang sudah kuduga. Kalau memang Arvin mampu, mungkin sisa hutang yang kemarin bisa sekalian dibereskan semua. Biar tidak ada beban lagi, kata ibu hati-hati. Aku menatapnya tidak percaya. Bukannya sudah lunas sesuai kesepakatan awal. Ibu tersenyum tipis. Masih ada sedikit. Kamu kan sekarang sudah mapan. Aku merasakan sesuatu patah di dalam diriku. Bahkan setelah aku menikah demi mereka, masih ada permintaan tambahan. Seolah tidak pernah cukup. Arvin yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Saya bersedia membantu, Bu. Tapi setelah ini,
Saya harap tidak ada lagi tekanan atau permintaan yang membebani Aluna. Nada suaranya sopan, tapi tegas. Ia tidak merendahkan, tidak juga memamerkan kekuasaan. Ibu terlihat sedikit tersinggung, namun tidak membantah. Setelah mereka pulang, aku masuk ke kamar dan akhirnya menangis. Bukan karena uang, bukan juga karena rahasia Arvin, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di antara dua dunia. Dunia lamaku yang penuh tuntutan, dan dunia baruku yang penuh rahasia. Arvin mengetuk pintu sebelum masuk. Aku tidak ingin kamu merasa dijual atau dimanfaatkan, katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata sembab. Tapi itu yang terjadi. Ia tidak membela diri kali ini. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur dan berkata, "Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan." Kalimat itu membuatku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku diberi pilihan. Dan justru karena itulah, aku mulai ragu untuk pergi. Aku tidak pergi. Keputusan itu tidak datang dengan dramatis. Tidak ada adegan lari sambil membawa koper. Tidak ada pertengkaran besar. Aku hanya bangun keesokan paginya dan memilih tetap tinggal. Namun memilih tinggal ternyata bukan akhir dari masalah. Seminggu setelah kunjungan orang tuaku, berita tentang Arvin mulai muncul di media lokal. Awalnya hanya artikel kecil tentang pemilik perusahaan yang jarang tampil di publik. Lalu muncul foto lama saat ia menghadiri acara bisnis. Tak butuh waktu lama sampai seseorang mengaitkan fakta bahwa ia sempat menghilang dari lingkungan sosialnya selama beberapa tahun. Masalah membesar ketika seorang jurnalis mengetahui bahwa ia pernah hidup sederhana tanpa mengungkap identitas aslinya. Narasinya dipelintir, judulnya menyudutkan. Pengusaha kaya menyamar jadi pria miskin. Manipulasi lingkungan sekitar. Aku membaca berita itu dengan tangan gemetar. Di kolom komentar, orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang menyebutnya tidak jujur. Ada yang menyebut pernikahan kami hanya strategi pencitraan. Bahkan ada yang menulis, istrinya pasti sudah tahu dan ikut sandiwara. Aku merasa ditampar. Lagi-lagi aku ditempatkan sebagai bagian dari skenario yang tidak pernah kurancang. Tekanan tidak hanya datang dari luar. Investor perusahaan mulai meminta klarifikasi. Beberapa mitra bisnis mempertanyakan keputusan Arvin menyembunyikan identitasnya selama ini. Rapat demi rapat digelar. Suasana rumah berubah tegang. Suatu malam, aku melihatnya duduk sendirian di ruang kerja. Jasnya masih rapi, tapi wajahnya lelah. Semua ini karena aku, kataku pelan dari ambang pintu. Ia menggeleng. Bukan, ini karena pilihanku sendiri. Tapi kalau kamu tidak menikah denganku, jangan mulai menyalahkan diri sendiri. Potongnya tegas namun tidak keras. Aku masuk dan duduk di seberangnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sebagai orang luar di ruangan itu. Apa rencanamu? Tanyaku. Aku akan bicara langsung. Konferensi pers. Jelaskan semuanya. Dan kalau mereka tetap tidak percaya, ia menatapku lurus. Setidaknya aku tidak lagi bersembunyi. Kalimat itu membuatku berpikir, selama ini aku juga bersembunyi. Bersembunyi di balik kepatuhan sebagai anak. Bersembunyi di balik status sebagai istri. Tidak pernah benar-benar berdiri untuk diriku sendiri. 2 hari kemudian, konferensi pers digelar. Aku ikut hadir meski awalnya ragu. Ruangan penuh kamera dan mikrofon. Jantungku berdebar lebih keras daripada saat akad dulu. Arvin berbicara dengan tenang. Ia tidak membela diri secara berlebihan. Ia mengakui bahwa ia memilih hidup sederhana karena trauma masa lalu dan ingin memahami siapa saja yang benar-benar tulus. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada manipulasi terhadap masyarakat, tidak ada penipuan hukum. Lalu, di luar rencana, ia menyebut namaku. Istri saya tidak pernah tahu tentang identitas saya sebelum pernikahan. Dia justru korban dari keputusan saya. Jika ada yang perlu disalahkan, itu saya. Semua kamera beralih padaku. Aku ingin bersembunyi. Tapi kali ini, aku tidak mau. Aku mengambil mikrofon ketika sesi tanya jawab dibuka. Tanganku dingin. Tapi suaraku berusaha stabil.
Saya menikah bukan karena tahu dia kaya. Justru sebaliknya, saya pikir saya menikah dengan pria biasa demi membantu keluarga saya. Saya marah ketika tahu kebenarannya. Tapi saya memilih bertahan bukan karena uangnya, melainkan karena saya melihat tanggung jawabnya. Ruangan hening beberapa detik. Aku melanjutkan. Kami berdua membuat kesalahan dalam cara memulai pernikahan ini. Tapi kami tidak sedang bermain sandiwara. Setelah konferensi itu, reaksi publik perlahan berubah. Tidak semua langsung percaya. Tapi setidaknya narasinya tidak lagi sepihak. Beberapa investor kembali tenang setelah melihat keterbukaan Arvin. Malamnya, kami pulang dalam keadaan lelah namun lega. Di ruang tamu yang dulu terasa asing, aku duduk di sampingnya tanpa jarak. Aku hampir pergi waktu itu, kataku pelan. Aku tahu, jawabnya, tapi sekarang aku tidak ingin pergi. Ia menoleh, tidak tersenyum lebar, hanya menatapku dengan cara yang berbeda. Lebih hangat, lebih jujur. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa kami benar-benar berdiri di sisi yang sama. Bukan sebagai orang yang terpaksa bersama, tapi sebagai dua orang yang memilih menghadapi badai yang sama. Dan aku sadar, hidup bukan tentang kaya atau miskin. Bukan juga tentang bagaimana orang lain menilai kita, tapi tentang keberanian untuk jujur. Meski itu berarti membuka luka sendiri di depan banyak orang. Setelah konferensi pers itu, hidup kami tidak langsung tenang. Tapi setidaknya arah anginnya berubah. Tidak lagi menghantam dari semua sisi. Perusahaan Arvin perlahan stabil. Beberapa investor yang sempat ragu kembali memperpanjang kerjasama. Media juga mulai kehilangan minat ketika tidak ada lagi drama baru yang bisa dibesar-besarkan. Di rumah, suasana terasa berbeda. Tidak lagi sekaku minggu-minggu pertama. Kami mulai berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang kebiasaan kecil yang dulu tidak pernah kami ceritakan. Tentang makanan kesukaan, tentang hal-hal yang membuat kami takut. Aku juga mulai terlibat dalam beberapa kegiatan sosial perusahaan. Bukan sebagai pajangan, tapi benar-benar ikut turun melihat program bantuan untuk pelaku usaha kecil. Di sana aku melihat banyak keluarga yang kondisinya mirip dengan keluargaku dulu. Terjebak hutang, terdesak keadaan, lalu mengambil keputusan yang seringkali melukai orang terdekat. Suatu sore, ibu kembali menelepon. Nadanya kali ini tidak menuntut, tidak juga terlalu manis. Ibu minta maaf, katanya pelan. Aku diam beberapa detik, kata maaf itu akhirnya datang. Meski terlambat, ibu waktu itu panik. Ibu cuma pikir bagaimana caranya rumah tidak disita. Aku tahu, Bu, jawabku jujur. Tapi aku juga manusia, bukan solusi instan. Ibu menangis pelan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah saat mendengarnya. Hanya lelah yang perlahan berubah menjadi pengertian. Kami sepakat untuk memperbaiki hubungan pelan-pelan, tanpa lagi membicarakan uang sebagai pusat segalanya. Beberapa minggu kemudian, aku pulang ke kota kecilku bersama Arvin. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas hinaan. Kami datang diam-diam, mengunjungi rumah lama. Berbicara dengan ayah dan ibu tanpa ketegangan seperti dulu. Tetangga memang masih melihat dengan rasa ingin tahu. Tapi kali ini aku tidak merasa kecil. Aku tidak lagi berdiri sebagai anak yang ditukar demi hutang. Aku berdiri sebagai diriku sendiri. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil, melihat sawah dan jalanan yang dulu terasa sempit. Hidupku memang berubah drastis. Dari ruang tamu panas dengan kipas angin berdecit, ke rumah besar dengan gerbang otomatis. Tapi yang benar-benar berubah bukan alamatku, melainkan caraku memandang diri sendiri. Malam itu, di rumah kami, aku berbicara jujur pada Arvin. Kalau waktu bisa diulang, mungkin aku tetap akan marah saat tahu kamu menyembunyikan semuanya. Ia mengangguk, aku memang salah. Tapi mungkin aku tidak akan langsung menganggap kamu musuh. Ia tersenyum tipis. Itu sudah kemajuan besar. Kami tertawa kecil. Tidak berlebihan. Tidak dibuat-buat. Hanya tawa dua orang yang sama-sama pernah terluka dan memilih untuk tidak terus hidup dalam kecurigaan.
Aku sadar sesuatu yang penting. Selama ini aku terlalu fokus pada status. Miskin atau kaya, dihina atau dihormati. Padahal yang paling menyakitkan bukanlah hidup kekurangan, melainkan merasa tidak dihargai. Pernikahanku tidak dimulai dengan cinta, bahkan tidak dengan pilihan bebas. Tapi di tengah kekacauan itu, aku belajar berdiri untuk diriku sendiri. Aku belajar mengatakan tidak pada tuntutan yang tidak adil. Dan aku belajar bahwa kepercayaan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Jika kamu yang mendengar kisah ini sedang berada di persimpangan hidup, dipaksa memilih sesuatu yang terasa tidak adil, aku tidak akan mengatakan semua akan indah pada akhirnya. Hidup tidak sesederhana itu, tapi satu hal yang pasti. Jangan biarkan siapapun menentukan nilai dirimu berdasarkan uang, hutang, atau status. Karena ketika kamu kehilangan harga diri, tidak ada kekayaan yang bisa menebusnya. Aku pernah merasa dijual. Kini aku tahu. Aku tidak pernah benar-benar menjadi barang. Aku hanya sempat lupa bahwa aku punya suara. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi membiarkan suaraku diambil oleh siapapun. Pesan moral. Hidup sering memaksa kita mengambil keputusan dalam keadaan terdesak. Tekanan ekonomi, rasa takut kehilangan, dan tuntutan keluarga bisa membuat kita merasa tidak punya pilihan. Namun sesulit apapun situasinya, jangan pernah mengorbankan harga diri dan suara hati tanpa berpikir jernih. Uang memang penting, tetapi menjadikan seseorang sebagai alat untuk menyelesaikan masalah bukanlah solusi yang sehat. Hubungan yang dibangun atas dasar paksaan, kebohongan, atau kepentingan akan selalu menyisakan luka jika tidak disertai kejujuran dan tanggung jawab. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian untuk berbicara jujur, mengakui kesalahan, dan menetapkan batas adalah kunci untuk memperbaiki keadaan. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita